thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmidia, kelas PSI A 2017, NIM 173050, dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Negeri Raden Patang Palembang. Di sini saya akan membahas tentang rehabilitasi sosial. Baiklah kawan-kawan, sebaiknya kita terlebih dahulu mengetahui dulu apa itu yang disebut rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial ini suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Tujuan rehabilitasi sosial tadi kita terlebih dahulu membahas tentang rehabilitasi, dan selanjutnya ada tujuan rehabilitasi sosial. Tujuan rehabilitasi sosial ini memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran, serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga, maupun masyarakat atau lingkungan sosial. Memulihkan kembali kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Dan ada model rehabilitasi. Yang pertama, rehabilitasi sistem panti. Yang kedua, dan sistem non panti yang berbasis masyarakat. Baiklah, saya akan membahas rehabilitasi sistem panti. Rehabilitasi sistem panti atau sarana rehabilitasi sosial dibangun dan dilengkapi dengan berbagai peralatan dan fasilitas menyelenggarakan program dan kegiatan rehabilitasi sosial guna membimbing penderita mengaca ke arah kehidupan yang produktif serta memberikan kemungkinan yang lebih luas untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Kerjasama yang dibangun oleh lembaga dapat dengan dinas sosial, berupa dengan dinas sosial dalam memberikan bantuan maupun memberi kesempatan kepada individu yang ekonomi keluarganya kurang mampu, anak-anaknya apalagi yang menyekolahkannya terbilang kurang mampu lah. Yang kedua, sistem non panti yang berbasis masyarakat. Sistem non panti yang berbasis masyarakat ini menggunakan masyarakat, jelas ya, masyarakat sebagai wadah atau pangkalan untuk menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi yang pelaksanaannya dilakukan dengan bantuan tenaga sosial sukarela yang berasal dari masyarakat. Selanjutnya, di dalam rehabilitasi itu yang jelas ada perbedaan trauma dan stres. Trauma ini hal sering dikaitkan dengan tekanan emosional dan psikologis yang besar. Sedangkan stres, gangguan mental yang dihadapi seseorang akibat adanya tekanan. Dampak psikologisnya penurunan kemampuan individu dalam melakukan penyesuaian diri karena berkaitan dengan perubahan kehidupan personal. Itu bisa dari dampak psikologis yang terjadi pasca bencana. Selanjutnya, jenis-jenis rekreasi yang diberikan kepada masyarakat. Beberapa jenis rekreasi yang umum dikenal antara lain rekreasi komunitas, rekreasi industri, dan rekreasi terapeutik, rekreasi sekolah, rekreasi keluarga, dan lain sebagainya. Saya akan menjelaskan beberapa saja dari rekreasi, contohnya rekreasi komunitas,
Rekreasi komunitas ini disponsori oleh perkampungan, kota kecil, kota besar untuk para penduduknya. Sedangkan rekreasi industri ini disponsori oleh sebuah industri tertentu atau bisnis lain yang ditunjukkan untuk para karyawannya. Selanjutnya, psikologi fixed aid atau VFA. VFA ini sebuah intervensi psikologi singkat, praktis, dan fleksibel berupa pemberian bantuan kepada individu, keluarga, dan masyarakat yang menderita karena baru saja mengalami peristiwa kritis, keadaan darurat bencana. PFA ini merupakan serangkaian keterampilan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif stres dan mencegah timbulnya gangguan jiwa atau gangguan kesehatan mental lebih buruk yang disebabkan oleh bencana atau situasi kritis. Tujuan PFA ini merupakan serangkaian keterampilan dasar yang bersifat praktis yang bertujuan untuk mengurangi serta mencegah munculnya dampak psikologis orang tersebut. Ada beberapa prinsip PFA itu dari 1 atau 2-3 saya sebutkan, seperti berikan bantuan sesegera mungkin langsung kepada orang yang memerlukan dukungan, sediakan informasi, sediakan dukungan emosional, fokus pada kemampuan, memberikan perhatian yang diskriminatif untuk semua. Selanjutnya, hubungan PFA dengan pendekatan humanistik. Nah, ini pendekatan humanistik ini memandang pada dasarnya manusia itu baik. Oleh karenanya, pendekatan berfokus pada potensi individu untuk secara aktif untuk memilih dan membuat keputusan berkaitan dengan dirinya sendiri atau lingkungan. Ada 3 kerangka kerja penyedia layanan PFA. Yang pertama, memenuhi rasa aman yang memerlukan dukungan. Yang kedua, mendorong berfungsian optimal orang yang memerlukan dukungan. Yang ketiga, memfasilitasi tindakan orang yang memerlukan dukungan untuk pemulihannya. Selanjutnya, langkah-langkah memberikan PFA. Ada langkah persiapan. Penyedia PFA harus memiliki pengetahuan awal dengan mengumpulkan informasi dari sumber yang dipercaya. Apa itu yang telah terjadi, guna informasi langsung atau tidak langsung di PFA. Apa kebutuhan mendesak dari orang yang memerlukan dukungan, sejauh mana kebutuhan tersebut terpenuhi, sampai sejauh mana kita sebagai pemberi bantuan dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya, langkah dasar. Langkah dasar ini memiliki fasilitas rasa aman berupa dilakukan segala sesuatu yang bisa membuat orang yang mengalami situasi sulit atau terkena bencana agar dapat merasa aman dengan melakukan carilah tempat aman dan nyaman. Tanyakan kebutuhan dasar orang yang dapat kita penuhi. Tanyakan apakah ada di antara orang yang memerlukan dukungan pertolongan berupa medis atau pengobatan, dan identifikasi orang yang memerlukan dukungan individu. Cara memberikan informasi yang dibutuhkan berupa bisa dengan kegiatan dan rencana apa saja yang dilakukan, lain-lain apa saja yang tersedia dan dapat diakses oleh orang yang membutuhkan. Selanjutnya, yang terakhir, cara untuk memfasilitasi keberfungsian korban. 1. Memberikan perhatian yang tidak menyakiti hati seseorang, menyinggung perasaan seseorang yang kita bantu. 2. Jaga keluarga mereka bersama. 3. Tanyakan kepada mereka adakah pihak lain yang memberitahu hubungan dengan bencana yang baru saja terjadi. Tidak semua orang yang mengalami bencana atau situasi sulit akan berlanjut menjadi gangguan psikologis. Akan tetapi ketika reaksi buruk itu muncul, kita dapat melakukan stabilisasi secara langsung atau dapat juga melakukan
proses rujukan pada profesional kesehatan jiwa atau psikologi. Mungkin sekian dari saya menjelaskan tentang rehabilitasi sosial. Mungkin ada kekurangan, saya mohon maaf. Pada saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.